Besarnya anggaran yang dikucurkan oleh pemerintah pusat kepada desa-desa di seluruh Indonesia, terkadang sering disalahgunakan oleh oknum-oknum yang mementingkan pribadi. Besaran anggaran tersebut dikelola desa dengan tujuan utama untuk membangun desa yang tertinggal demi kemajuan. Sorot perkara news.com, Desa Jago-Jago yang terletak di Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara, kini menjadi sorotan publik, terkait ada beberapa titik proyek pembangunan jalan usaha tani, atau rabat beton, salah satunya jalan yang dibangun pada tahun 2023 di Dusun 4 Muara Pinang, dengan volume 113 meter dengan anggaran sebesar Rp260.392.000. Dana yang digunakan bersumber dari dana desa tahun anggaran 2023, menimbulkan pertanyaan. Apakah sudah sesuai dengan petunjuk pelaksanaan Juklak dan juga petunjuk teknis Juknis? Selasa, tanggal 2 September tahun 2025. Fakta di lapangan membuktikan, ketika awak media ini menelusuri lebih jauh dan langsung turun ke fisik, pembangunan jalan usaha tani atau rabat beton tersebut diduga tidak sesuai dengan pengerjaan yang umumnya dibangun di desa-desa yang lain. Tampak dalam rekaman video ini, keadaan jalan yang sudah banyak yang rusak, pecah, berlobang atau amblas. Menurut keterangan dari warga Dusun 4 Muara Pinang Desa Jago-Jago yang enggan menyebut namanya, mengungkapkan, pada saat pengerjaan jalan ini mereka tidak menggunakan batu pada dasar bangunan, hanya menggunakan tanah dan langsung dicor menggunakan semen, dan pengerasan atau perawatan jalan pun jarang dilakukan. Pak, memang pada saat pembangunan jalan ini dulu, mereka tidak menggunakan batu, hanya di pondasi kiri dan kanan terus diisi tanah lalu dicor pakai semen. Makanya cepat rusak, dan pada saat itu juga kami sebagai warga tidak diikut sertakan dalam pembangunan jalan ini, ungkap warga tersebut. Selanjutnya warga lain juga ikut mengeluh, terkait bantuan yang seperti bibit, alat semprotan, ternak dan bantuan lainnya mereka mengeluh tidak pernah menerima sama sekali. Dan masih banyak lagi keluhan warga yang belum dapat kami sampaikan untuk selanjutnya kami telusuri, terkait pengelolaan anggaran dana desa yang seharusnya diterima warga desa ini, khususnya Dusun 4 Muara Pinang Desa Jago-Jago. Selanjutnya ketika tim investigasi Lembaga Swadaya Masyarakat LSM perkara itu turun ke lapangan, APKAT bicara, dengan adanya temuan proyek Desa Jago-Jago yang kuat dugaan pembangunan asal jadi. Mangudut Hutagalung, selaku Ketua DPC LSM Perkara Sibolga Taptang, didampingi Wakil Ketua Tim Investigasi Khusus Henry Manalu, ketika dimintai pendapat oleh media ini menerangkan bahwa hal itu dapat kita duga markup, melihat kondisi jalan di desa tersebut saat pembangunan terkesan asal jadi saja, sebagaimana pengerjaan pada aturan sudah ditentukan yang seharusnya menggunakan batu sebelum melakukan pencoran, dan tipe batunya juga sudah ditentukan. Dan tidak seperti yang diungkapkan warga tadi dengan hanya pondasi lalu diisi tanah baru dicor, ujarnya. Ditambahkannya dengan adanya pembangun seperti itu hal tersebut menjadi tantangan serius bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa PMD Kabupaten Tapanuli Tengah, agar lebih ketat dan serius dalam mengawasi proyek yang sedang dikerjakan oleh desa tersebut. Kita mengapresiasi langkah tegas Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu dalam menangani korupsi. Tim jurnalis dan LSM komunikasi langsung dengan Bupati diharapkan dapat membawa perhatian khusus kepada oknum kepala desa yang bermasalah. Kasus Laili Fitri Purba, Kepala Desa Jago-Jago Kecamatan Badiri Kabupaten Tapanuli Tengah Sumatera Utara, yang tidak dapat dimintai keterangan terkait proyek-proyek di desanya patut menjadi perhatian. Dinas PMD Tapanuli Tengah perlu meningkatkan monitoring terhadap desa untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas. Slogan, Desa Membangun Indonesia dan Desa Membangun Tapanuli Tengah seharusnya menjadi semangat untuk kemajuan bersama bukan ajang kepentingan pribadi. Dengan pengawasan yang ketat diharapkan pengelolaan desa dapat lebih baik dan bermanfaat bagi masyarakat. Henry Manalu menyarankan agar jurnalis tetap mengutamakan komunikasi yang baik dengan kepala desa,
Namun jika kepala desa terap tidak transparan dan tidak menaati Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, maka disarankan untuk kepala desa tersebut kepada pihak yang berwenang seperti penegak hukum APH. Ini menunjukkan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa, pungkasnya. Tim jurnalis mengunjungi Desa Jago-Jago untuk melakukan konfirmasi langsung terkait informasi dari masyarakat tentang penggunaan dana desa secara fiktif, khususnya pengadaan pupuk, bibit tanaman, semprotan. Ini menunjukkan bahwa jurnalis mencari kebenaran dan transparansi dalam pengelolaan dana desa di Jago-Jago. Kunjungan ini juga menunjukkan pentingnya peran media dalam mengawasi penggunaan anggaran publik dan memastikan bahwa dana desa digunakan untuk kepentingan masyarakat, bukan untuk kepentingan pribadi atau penyalahgunaan wewenang. Laili Fitri Purba, selaku Kepala Desa Jago-Jago, belum bisa dimintai keterangan terkait dugaan penggunaan dana desa secara fiktif, dan 2 proyek yang sudah selesai dikerjakan di tahun-tahun sebelumnya, dan 1 proyek yang masih dalam tahap pembangunan. Diminta kepada instansi terkait melalui PMD Tapanuli Tengah, Inspektorat, agar lebih memonitoring kegiatan pengerjaan yang ada di desa tersebut. Yang sebagaimana yang dituliskan, slogan Desa Membangun Indonesia, Desa Membangun Tapanuli Tengah diharapkan agar tidak menjadi ajang kepentingan pribadi. Dari Desa Jago-Jago, Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara, reporter Sorot Perkara News.com melaporkan.